Leo, selamat datang di bacaan update asmara ya. Kita mau melihat bagaimana kisah cintamu, dan ini tidak akan mungkin cocok untuk semua Leo. Kalau tidak cocok silahkan cek baca untuk zodiak moon rising Venus kamu ya. Asmara Leo. Romance angels, please bless. Thank you, sign. Through this card. Oke. Ada hammer. Hammer ini memperlihatkan sabotase atau sesuatu yang dibangun kembali. Sesuatu yang terulang-ulang ya, diulang-ulang. Oke. Atau ini juga sebenarnya menunjukkan semacam persisten atau apa ya, ketekunan. Ada the Phoenix, biasanya ini tentang transformasi. Oke. Renew, sesuatu yang diperbarui. Oke. Jadi beberapa di antara kalian mungkin sedang memperbaiki hubungan di sini ya. Mungkin sedang memperbaiki hubungan yang tidak begitu lancar komunikasinya atau tidak berjalan baik gitu ya. Di sini ada new phase, jadi ada rekindle, mungkin ada rekonsiliasi ya, mungkin ada semacam rekonsiliasi, semacam perbaikan ya. Jadi mungkin kalian berdua bersepakat untuk memperbaiki hubungan yang kurang lancar saat ini ya. Dan kalau kalian berhasil, ini akan membawa suatu fase baru dalam hubungan kalian yang lebih baik. Karena di sini ada palm tree ya. Ini juga ada growth, pertumbuhan, transformasi, ini juga ada growth ya. Jadi mungkin kalau beberapa di antara kalian menjalani hubungannya saat ini tidak selancar yang kalian harapkan sebelumnya, maka ini membutuhkan perbaikan ya. Nah setelah itu baru ada kestabilan. Jadi coba cek apa yang memang perlu diperbaiki dari hubungan ini. Apakah komunikasi, apakah ada kebosanan, perlu untuk penyegaran, apakah perlu untuk lebih mempererat komitmen lagi ya, untuk mengingatkan komitmen kalian di awal hubungan ya. Atau sekedar kalian mungkin butuh sesuatu yang spontan, misalnya sesuatu yang lebih bergairah dan spontan gitu, supaya hubungan kalian tidak bosen kayak gitu ya. Oke, berikutnya ada Mas. Nah, di sini ada semacam entah kamu atau dia yang tidak jujur. Tidak jujurnya ini bukan sesuatu yang buruk sekali sebenarnya, bukan sesuatu yang menipu gitu ya, tetapi mungkin berpura-pura dan tidak menunjukkan apa sih sebenarnya keinginan kamu kepada pasanganmu ya. Dan mungkin dia juga berpura-pura untuk menutupi apa sebenarnya yang dia inginkan dari hubungan ini. Jadi ada sesuatu yang tidak lancar di sini, suatu komunikasi yang tidak lancar. Dan karenanya ini membuat kalian satu sama lain seperti berprasangka gitu ya. Seperti berprasangka, sebenarnya itu adalah karena salah sangka ya. Salah sangka karena tidak diungkapkan, perasaan yang sesungguhnya tidak diungkapkan. Akhirnya menjadi salah sangka justru ya. Nah, ini adalah ya komunikasi. Nah, di sini kan ada meeting and conversing. Jadi ada pembicaraan, artinya memang mungkin di sini perlu langkah komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini ya.
supaya tidak salah paham ya. Kadang-kadang sebuah hubungan itu bisa berakhir karena kesalahpahaman semata sebenarnya ya. Jadi coba dicek lagi dan tunjukkan apa sebenarnya yang diinginkan gitu ya. Dan sebaiknya sih nggak perlu berpura-pura menjadi kamu yang tidak kamu, bukan kamu gitu ya. Berpura-pura jadi orang lain nggak. Kalau pasangan kita mencintai kita ya, kalau kamu mencintai pasanganmu juga, maka kamu akan mencintai dia secara otentik, apa adanya dia, bukan dia yang berpura-pura menjadi orang yang kamu sukai kayak gitu kan. Kamu juga berharap kayak gitu kan, berharap dicintai apa adanya tanpa perlu berpura-pura menjadi orang lain ya. Mungkin ada hal seperti itu yang perlu diperbaiki, atau sekedar misalnya ya perbedaan pendapat, mungkin kamu tidak suka terhadap sesuatu gitu ya, tidak setuju, tapi kamu akhirnya pura-pura setuju supaya dia nggak marah atau kamu nggak kehilangan dia gitu. Nah, coba lebih jujur mengutarakan apa yang kamu inginkan gitu, karena sesuatu yang tidak tersampaikan dengan baik lama-kelamaan ini seperti bom ya, seperti bom yang pada saatnya nanti akan meledak. Justru itu bahayanya. Maka lebih baik memang ya, kejujuran satu sama lain itu sangat penting ya, itu menjadi fondasi. Oke. Outdated thinking ya, sesuatu yang berulang. Baik, jadi memang ada pola atau ada sesuatu apa ya, semacam kebiasaan yang perlu diperbaiki di sini. Di sini mungkin mindset atau cara pandang yang salah tentang hubungan ini ya, yang perlu kamu perbaiki, yang perlu di refresh atau dirubah ya. Karena kalau pandangan salah ini tidak diperbaiki ya, ini akan berakibat kurang baik sama hubungan ini ya. Mungkin ada beberapa prinsip-prinsip ya yang perlu dikompromikan gitu ya. Kadang-kadang masing-masing orang punya semacam prinsip sendiri. Nah, ini perlu dikompromikan. Kalau sudah hubungan dua orang, mungkin harus ada keluasan ya, harus ada keluasan, tidak bisa kaku gitu ya. Talking, oke. Dan camera. Talking ini ya sesuatu yang tadi ya, komunikasi. Jadi bisa lewat teks atau call atau email ya. Memang ada komunikasi yang kelihatannya perlu diperbaiki di sini ya, karena ada beberapa hal yang terjadi terus menerus gitu, sama gitu ya. Misalnya kalian bertengkar, masalahnya sama, atau punya kebiasaan yang satu sama lain itu nggak bisa menerima gitu. Ada kebiasaan buruknya dia tidak bisa kamu terima, kebiasaan buruk kamu tidak bisa dia terima, akhirnya itu selalu membuat kalian cekcok gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada sesuatu pola yang terus menerus dilakukan dan belum diperbaiki. Nah, itu mengapa perlu perbaikan di sini ya. Perlu perbaikan, perlu diutarakan dengan sejujurnya memang ya. Tidak perlu berpura-pura, karena ketika kalian berpura-pura nanti kalian tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dari suatu pembicaraan ya kan. Kalau kalian ngomong jujur gitu sama pasangan kalian, aku nggak suka kamu begini, atau dia juga ngomong jujur, mungkin ada sesuatu hal yang dari kamu dia tidak suka, atau dia ingin apa yang selama ini dia tidak tunjukkan ke kamu. Nah, jadi ada suatu kerendahan hati untuk bersedia menerima
pendapat dari pasangan ya, dan bersedia juga menerima kekurangannya dia gitu. Atau kita juga ingin kekurangan kita diterima ya, kita juga ingin dicintai apa adanya kita. Jadi itu adalah kesetaraan dalam hubungan. Kalau tidak ada kesetaraan dalam hubungan ini, dalam arti saling ya, saling memahami, saling menerima, saling memberi, maka hubungannya akan menjadi timpang, akan menjadi tidak seimbang ya. Apalagi untuk kalian, oke. Love, unconditional love ya, sudah dibicarakan tadi ya, mencintai apa adanya, menerima apa adanya ya. Memang itu adalah suatu PR bagi kita dalam hubungan ya. Semua orang harus mau belajar itu. Semuanya, semua orang, tidak ada kecuali. Dalam hubungan adalah PR-nya adalah unconditional love ya, bentuk cinta yang paling tinggi. Jadi cinta yang lebih luhur. Oke. Ada competition, look over your shoulder, atau other woman. Baik, beberapa di antara kalian memang ada unsur misalnya seperti orang ketiga kayak gitu ya, ada third party, ada semacam persaingan di sini yang membuat hubungan ini menjadi berjalan tidak baik ya. Dan di sini memang ada indikasi menyembunyikan sesuatu ya, main belakang kayak gitu ya. Ketidakjujuran ini juga ya, kita nggak akan menghakimi, tapi ya ini sesuatu yang tidak akan membuat hubungan ini berjalan lancar. Tergantung kalian mau kembali ke komitmen enggak. Kalau memang ingin kembali ke komitmen awal ya, pastinya kembali kepada pasangan yang sebelumnya ya. Tapi kalau memang ya memiliki niat yang tidak baik macam itu ya, memang sudah terpikat pada yang lain, wah ya, kamu ini kenapa ada hammer di sini, ada sesuatu yang menyabotase hubungan ini, mungkin memang dari pihak luar ya. Oke, saran buat kamu. It is safe for you to love dan choose love. Pilihlah cinta ya. Oke, dan bukalah hati untuk menerima energi cinta yang lebih, energi tertinggi. Oke. Ini mau mengatakan pada kalian bahwa sebenarnya kamu tidak perlu menutup diri kalau ada kegagalan dalam percintaan ya. Dan kalaupun ada si faktor orang ketiga ini ya, menurut aku mungkin ini adalah saatnya kalian untuk melihat seperti apa kualitas dari pasangan kalian gitu ya. Dan itu sama sekali bukan berarti kalian buruk ya. Kalau memang itu terjadi, bukan berarti kalian buruk ya, dan bukan berarti kalian tidak bisa mendapatkan cinta yang lebih baik gitu ya. Pilihlah cinta, kamu selalu punya pilihan ya. Jadi kamu selalu punya pilihan, yang artinya
Sekali lagi, apakah suasana situasi ini bisa diperbaiki? Masih bisa diperbaiki. Kalau ini masih bisa diperbaiki, ya. Kalau ini masih bisa diperbaiki, dalam arti kalian berdua berkomitmen kembali untuk membangun hubungan yang sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan di awal, ya. Itu bisa saja hubungan ini sukses. Sekali lagi, harus dari dua belah pihak, ya. Tapi kalau hanya satu pihak yang mengusahakan, mengupayakan sementara yang lain tidak, ya kamu mulai berpikir untuk ya ada cinta yang lain di luar sana yang lebih baik gitu, ya kan. Apalagi kalau ini belum menikah gitu, ya. Artinya kamu masih bisa bebas menentukan pilihan sebenarnya. Miracles and blessing. Oke, jangan menyerah dan jangan takut. Mungkin di sini ada palm tree yang sebenarnya menunjukkan sesuatu yang mengarah pada perbaikan, ya. Jadi kelihatannya di sini kalaupun ada ketegangan atau konflik, kalau masih ada niat baik dari kalian berdua untuk memperbaiki komitmen ini dan memperbaiki kondisi, sebenarnya masih hubungan ini masih akan bisa berjalan dengan baik, ya. Intinya apakah masih setia di sini, ya. Sekali lagi, kejujuran dan kesetiaan. Tapi kalau tidak ada niat baik dan ini yang memilih ini, ya you know what to do, ya. Artinya sebenarnya untuk apa kamu bertahan bagi orang yang sudah tidak menghargai kamu, ya kan? Karena sebenarnya di luar sana pun ada orang, cinta itu masih ada untuk kamu, ya. True love, ya. Oke. Kalau memang dia benar-benar cinta, istilahnya begitu, ya. Kalau dia benar-benar cinta, maka dia akan memberikan yang terbaik. Dan kalau memang ini benar-benar cinta yang sejati, maka segala rintangan apapun pasti akan terlewati, ya. Kalau dia memang sungguh-sungguh mencintai kamu dan kamu memang sungguh-sungguh mencintai dia, kalian akan rela memberikan apapun untuk hubungan ini, ya kan? Sekali lagi, niat baik itu tadi, ya. Kalian akan rela memberikan apapun. Dan kalaupun ada tantangan dalam hubungan ini, bersedia menempuhnya bersama-sama gitu. Masih mau memperbaikinya. Nah, apakah ada niat untuk memperbaiki hubungan ini menjadi lebih baik atau tidak? Ya, tanyakan itu. Tapi kalau memang dia masih memiliki niat baik, pasti dia mau, ya. Dan hubungan ini bisa berhasil. Yang penting adalah saling, ya, saling. Dan sekali lagi, kembali kepada kejujuran kamu sama dia. Oke, ada 2. I love you. Oke. Jadi buat beberapa dari kalian yang meragukan apakah dia mencintaimu atau tidak, mungkin ini bukan masalah kalau misalnya ini belum menikah dan ada orang lain lagi, ada pilihan lain dalam hubungan ini, dan kamu meragukan apakah dia mencintai kamu, ya. Sepertinya dia memilihmu di sini dengan kartu ini dan ada true love, ya. Oke, have faith, ya. Kamu perlu lebih yakin dan optimis, ya. Lebih yakin dan optimis bahwa memang cinta yang sejati itu ada. Jadi kalau kamu masih bertanya-tanya dia milih aku atau milih dia, kayak gitu, ya. Mungkin ya di sini sudah terjawab bahwa dia akhirnya memilih kamu, ya. Karena dia mencintai kamu gitu. Nah, sekali lagi pelumasnya adalah cinta. Pelumasnya adalah cinta,
ya, cinta, 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 love, 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 love. Oke. Oh, ada 3. Oh, 4. Oke. Religious factor, ya, karena ini bacaan untuk orang banyak, jadi bisa banyak sekali skenario ya. Ada di antara kalian yang memang terkendala dengan masalah keyakinan yang berbeda, ya. Nah, ada separation di sini. Ada juga potensi perpisahan karena apa? Semakin lama komitmennya luntur, ya, karena tidak ada kejujuran, karena tidak ada niat baik untuk memperbaiki hubungan ini. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya berakhir, ya, selesai, putus kayak gitu ya. Dan ada cinta baru, jadi it is safe for you to love. Kenapa it is safe for you to love? Ya, aman untuk kamu, jangan takut untuk mencintai, karena sebenarnya ketika kamu melepaskan sesuatu yang sudah tidak baik lagi di kamu akan mendapatkan lagi gantinya sebenarnya, ya. Dan ada free yourself. Oke, kalau hubungan ini sudah sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, dalam arti dia memilih orang ketiga misalnya, atau memang tidak adanya keseimbangan, ya, tidak lagi ada keseimbangan, jadi ya mungkin salah satu aja yang mengharapkan cinta ini, yang lainnya tidak, kayak gitu ya. Tidak lagi ada cinta yang menjadi perekat dari hubungan ini, ya sudah. Ini mungkin saatnya kamu membebaskan diri dari hubungan ini, karena sudah tidak, ya sudah nggak ada energi cintanya, mau apa gitu kan. Kalau sesuatu sudah tidak bisa diperbaiki, atau dia tidak punya niat baik untuk memperbaiki, ibarat kamu menyiram tanaman yang sudah mati, ya. Jadi ada growth kan, ada pertumbuhan. Jadi apalah artinya menyiram tanaman yang sudah mati, ya kan? Tidak akan, kamu hanya akan membuang-buang waktu dan membuang-buang tenaga. Padahal di luar lain mungkin ada cinta yang lebih baik. Ada true love di luar sana. Jadi jangan takut buat kalian yang berada dalam hubungan yang mungkin kalian tahu gitu, hubungan ini sudah nggak bisa diselamatkan lagi, sudah tidak ada niat baik dari dia untuk memperbaiki hubungan ini, dan kamu udah kelelahan, ya kamu tahu apa sebenarnya pilihan apa yang mesti kamu ambil, itu kamu sudah tahu. Hanya saja kamu takut melakukannya karena kamu takut tidak ada cinta lagi yang hadir di dalam hidupmu. No, infinite possibility, ya, kemungkinan yang tidak terbatas, ya, kemungkinan itu tidak terbatas di luar sana. Oke, ini aja buat kalian, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka readingan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu, ya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.